Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rani Setiawan. Saya dari kelas 10 IPS KBC. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang ancaman terhadap berbangsa dan bernegara. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, negara, dan keselamatan segenap bangsa. Adapun ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, negara, dan segenap bangsa Indonesia. Ancaman militer terhadap integrasi nasional dapat berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri. Beberapa contoh ancaman militer terhadap integrasi nasional. Yang pertama, agresi militer. Pelanggaran wilayah oleh negara-negara lain seperti mata-mata, sabotase, aksi teror, dan jaringan internasional. Ancaman dari dalam negeri yaitu pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatis, atau upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru. Lalu yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Pada hakikatnya, ancaman non-militer dinilai berpotensi membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah, dan segenap kebangsaan dan segenap keselamatan bangsa. Ancaman ini salah satunya dapat disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari atau tidak telah menimbulkan dampak negatif yang berpotensi menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara dan segenap bangsa. Ancaman non-militer mencakup dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, bahkan teknologi dan informasi. Adapun contoh ancaman militer antara lain, yang pertama, pengaruhnya gaya hidup ke barat-baratan. Kedua, tidak mencintai budaya sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri. Ancaman non-militer mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer. Ciri-ciri ancaman non-militer adalah tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat. Bentuk-bentuk ancaman militer: logo, Liga Champions, Juventus tersingkir dramatis, Dortmund lolos dari babak 16 besar. Macam-macam ancaman terhadap integrasi nasional yang perlu diketahui oleh Fauzan Nugroho pada 25 Adapun pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan berintegrasi nasional berarti sama dengan menyatukan seluruh elemen bangsa dengan kesederhanaan. Perlu diketahui, integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional, yang berasal dari bahasa Latin yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam satu keseluruhan. Sementara menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia atau KBBI,
Integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional yang berarti bangsa. Adanya integrasi nasional yang sangat penting bagi Indonesia agar tercipta keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda. Selain itu, integrasi nasional sangat diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Adapun ancaman militer dari dalam negeri. Ancaman militer dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari negeri atau internal. Bentuk ancaman ini harus diwaspadai karena bisa muncul kapan saja tanpa ada tanda-tanda bisa dalam skala kecil seperti konflik masyarakat atau dalam skala besar. Adapun contoh ancaman militer dalam negeri. Pertama, disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis, berdasarkan sebuah sentimen, kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, keresahan sosial akibat kepentingan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Lalu yang ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila. Ideologi yang lain tidak ekstrim atau tidak sesuai kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Makar dan penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Yang kedua, ancaman militer dari luar negeri. Ancaman militer dari luar negeri adalah ancaman yang datangnya bersumber dari pihak eksternal atau dari luar negeri. Adapun contoh-contoh ancaman dari militer luar negeri. Yang pertama, pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Yang kedua, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Ketiga, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Adapun bentuk-bentuk ancaman militer. Yang pertama, agresi. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara. Hal tersebut dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan segenap bangsa. Yang kedua, invasi. Invasi yaitu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain terhadap wilayah NKRI. Yang ketiga, bombardemen. Bombardemen adalah suatu penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap NKRI. Lalu yang keempat, blokade. Blokade adalah kegiatan penghambatan yang biasanya dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain. Yang kelima, spionase. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. Kemudian yang keenam ada sabotase. Sabotase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Tentunya sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa. Yang ketujuh, perang saudara. Terjadinya perang saudara yang menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer. Adapun bentuk-bentuk ancaman non-militer. Yang pertama, ancaman berdimensi ideologi. Ancaman tersebut pernah terjadi pada Uni Soviet yang mengalami perubahan dari ideologi komunis menjadi liberal. Sistem politik internasional semenjak Uni Soviet runtuh sehingga paham komunis tidak populer lagi. Ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Ancaman berdimensi ekonomi. Ekonomi merupakan satu di antara penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional.
Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan pertahanan negara. Ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta konflik horizontal, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ancaman berdimensi teknologi informasi, kemajuan akan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat. Namun, kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut. Ancaman berdimensi keselamatan umum untuk bisa terjadi karena bencana alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Ancaman yang disebabkan oleh manusia, misalnya penggunaan obat-obatan terlarang dan penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah, industri, kebakaran, hingga kecelakaan alat-alat transportasi. Ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia dibagi di berbagai bidang. Ancaman di bidang ideologi, yaitu adanya berbagai ancaman dari dalam negeri. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah negara kita terkikis bahkan tergantikan. Contoh ancaman dari luar negeri, yaitu pertama kebudayaan dan paham baru dari luar negeri yang menjamu Indonesia. Campur tangan politik pihak-pihak asing di dalam negeri. Ancaman dalam negeri yaitu munculnya paham-paham radikal dan ekstrim, gerakan separatisme, sikap apatis terhadap proses pemerintahan. Ancaman di bidang politik terhadap berbagai hal yang membahayakan persatuan Indonesia dengan mengatasnamakan politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri ataupun luar negeri. Ancaman dari luar negeri misalnya tekanan politik suatu negara yang terhadap negara lainnya serta pembutuhan suatu kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan di suatu negara. Sedangkan ancaman dari dalam negeri misalnya politik uang untuk meraih posisi yang diinginkan atau menyelesaikan suatu perkara serta isu-isu sara yang menyebabkan permusuhan. Adapun ancaman di bidang ekonomi. Dengan adanya globalisasi perekonomian, proses kegiatan di ekonomi di seluruh dunia makin terintegrasi tanpa terhalang batas-batas negara. Sisi positifnya adalah Indonesia memiliki kesempatan untuk memasarkan produk dalam negeri ke pasar internasional. Ancaman di bidang sosial budaya. Integrasi nasional dalam bidang sosial budaya berasal dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri disebabkan oleh kemiskinan, ketidakadilan. Hal inilah yang menjadi pangkal permasalahan seperti separatisme, terorisme, dan bencana. Sedangkan ancaman dari luar adalah kaitannya dengan perang media massa yang menunjukkan gaya hidup bernegeri kemudian dicontoh oleh sebagian orang. Padahal gaya hidup tersebut mungkin tidak cocok dengan identitas bangsa. Contohnya adalah gaya hidup konsumtif dan ingin menggunakan barang-barang dari luar negeri, serta sikap individualisme yang memudahkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan nasional dapat berupa agresi militer, pelanggaran kedaulatan wilayah, terorisme, pemberontakan bersenjata, dan spionase. Adapun contoh gangguan terhadap keamanan wilayah adalah perompakan, penyeludupan senjata, serta pencemaran dan pencurian kekayaan laut. Sedangkan beberapa contoh pemberontakan bersenjata yang mengancam keutuhan negara Republik Indonesia diantaranya pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia DPRRI, Pemersatu, dan pemberontakan PKI di Madiun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.